kita buka dan membaca doa bersama. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina Muhammad nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Ya. Pelajaran kita hari ini pelajaran baru ya. Pelajaran baru kita akan mengambil surat Qasas, itu surat nomor 28. Ya. Surat Qasas itu surat nomor 28. Karena masing-masing sudah punya Quran, ya mesti ya. Masing-masing sudah pegang Quran, saya nggak usah nulis di papan tulis lah ya. Kamu nanti kalau nulis di sini kan suwi, tahu kan? Nanti aja ditulis di buku masing-masing di kesempatan yang lain. Diambilkan ayat 77. Udah ketemu? Tolong dibacakan atau kita baca bersama-sama sih, nanti Mbak An saya ketemu jenengan sing ora lancar kan izin. Iya, yuk kita membaca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima atakallah daral akhirat wa la tansa wa ahsin kama ahsanallahu ilaik tabghil fasada innallaha la yuhibbul. Ya. Nanti keterangannya nanti ya. Tolong dibaca Mbak Rini. Rini satu tok. Mbak Rini mana Mbak Rini ya? Baca Mbak Rini. Luar biasa, bagus banget bacaannya. Mbak Rini bagus bacaannya. Silahkan dibaca lagi Raihana. Ya silahkan Mbak Raihana. Ya, nggak kalah juga ya. Kok nemu 2 orang bagus-bagus semuanya. Tak golek sih nggak bagus ya. Enggak lah, jebel bagus semuanya ya anak putri ya. Enggak. Ya mungkin orang beda-beda ya. Mbak Leli, Fatma. Ya? Sakit apa? Panu. Ya. Ya, Mbak Fitria Rahma. Mana? Oh, ini Fitri, itu Fitri. Oh, Fitria itu adik Mbak Fitria. Ya, Mbak Fitri.
kalau dilombakan bertiga itu dilombakan bertiga loh ya, tapi nggak ada yang lain, itu juara satu semua. Gitu. Kenapa kok juara satu semuanya? Ya ora tegel lah, nggak kayak juara dua, telu gitu. Nggak, tapi saya ngalem kok. Yeah. Anak putra. Siapa anak putra ya? Muslimin ya, silahkan. Ya, ini jenengan sudah sering baca ayat ini? Belum, baru sekali ini. Berarti aslinya memang bagus. Saya kalau sekarang baca mungkin bisa jadi kalah loh. Bisa jadi, tapi nggak jadi. Baik, kita masuk ke tafsirnya ya, penjelasannya ya. Wabtaghi berasal dari kata ibtigha. Ya. Wabtaghi itu berasal dari kata masdarnya, masdar itu pokok, yaitu ibtigha. Ya. Ibtigha. Ibtigha ini artinya apa? Ibtigha itu artinya mencari-cari. Ibtigha itu artinya mencari-cari dengan berbagai cara. Ibtigha itu, nek bahasa kitanya, ibtigha itu pencarian perkara yang dicari terus-menerus. Itu ibtigha. Nah, di sini kalimahnya adalah kalimat fi'lul amr. Fi'lul amr itu kata kerja apa? Perintah. Nah, ini perintah Allah. Perintah Allah ini panjenengan semuanya harus hati-hati. Prinsipnya begini, Allah kan yang menciptakan hidup. Allah yang menciptakan alat hidup. Allah yang menciptakan yang hidup. Paham? Allah menciptakan yang hidup siapa? Siapa itu yang hidup? Manusia. Jenengan almarhum Pak? Manusia, kita yang hidup. Alat hidup dari siapa? Allah. Kan? Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan aturan. Ya, yang mengatur hidup harus Allah. Yang mengatur hidup itu harus yang menciptakan hidup. Dan yang diatur adalah yang dihidupkan oleh Allah, yaitu manusia. Tapi konyolnya banyak manusia yang dicipta oleh Allah, dihidupkan oleh Allah, diberi sarana oleh Allah, namun ketika melakukan tata cara hidup sering tidak manut kepada Allah. Nah, kita bersyukur kita itu dihidupkan oleh Allah, kesadaran ini, kemudian kita gimana kita bisa hidup dengan sebenarnya sesuai tujuan kalau kita melanggar zat yang menciptakan hidup dan menciptakan aturan hidup. Tuh. Ini pelan-pelan ini saya khawatir sing mburi-mburi ora pati mudeng gitu. Nggih. Tak ngadeg wae ya. Ora usah. Saya kesel banget soalnya
hari ini padat acara saya sehingga ini turahan gitu ya. Ini tenaga turahan ini mana jenengan bro saya ora pati yang ganteng kan? Iya karena sudah. Padahal biasanya ngenyek banget yakin. Iya. Mana mungkin saya bisa marah wong kenyataan kan gitu. Iya, nyatane mancen olah Pak Aris rasah neko-neko. Wis tuwa. Wis meh. Iya. Saya kan meh. Oh iya kira-kira ya. Besok kalau saya meninggal kamu takziah lu ya. Ya. Saya disolati ya. Ono sing ora gelem nyolati tak parani tenan. Deswinta. Ngono-ngono mengkir-kir. Deswinta tadi cilik mau diker-muker. Oke, kembali lagi. Karena kita dicipta oleh Allah, maka kita mesti nderek patuh aturan Allah. Apalagi kita hidupnya di bumi Allah. Gitu. Samben-samben kita digratisi oleh Allah. Gratisnya apa antara lain? Oksigen. Nggih, panjenengan saking akeh, saking kerepe, saking biasane ngantek orang menyadari panjenengan itu dipantau terus karo Gusti Allah. Kita bolak-balik. Jal ditung sedina ping pira. Jan panjenengan le dindekno ping 5 wae. Enggak usah akeh-akeh, ping 5. Dadah langsung meninggal dunia. Gitu. Meripat gratis ya, masya Allah. Jenengan pengen ngerti nikmati Gusti Allah, pengen ngerti nikmati meripat, ngerasake nikmati meripat, mengko bali pengajian mripate tak lakban, njur kon bali nang asrama putra. Ping pira le benjut tak weruh. Ya kan? Iya. Nembe ngrasake, wah masyaallah nikmate mripat. Lah kok kaya ngono kon salat ana sing egen leda. Lah ming kon salat gere ana wong salat assalamualaikum. Assalamualaikum. Ana wong salat ngos-ngosan? Ya ora ono. Ora rekoso kok salat itu nikmat salat itu, ya. Gitu. Nah, maka anak-anak sekalian, kalimah Allah Subhanahu wa taala tentang perintah. Kalau Allah perintah, jangan coba-coba kita melanggar. Kalau kita melanggar, jangan lupa Allah yang memiliki segala-galanya. Maka Allah bisa berbuat apapun terhadap kita. Dan yang paling pasti, orang yang tidak mengikuti aturan yang mencipta hidup. Sekarang, untuk urusan hidup yang paling paham siapa? Allah. Maka kita kan manut kita tuh nggak jane ora pati mudeng tentang persoalan hidup, ming gari manut. Wis, ya kaya ngene, nggih. Mesti Allah itu tidak akan menjerumuskan kita. Allah tidak akan mendolimi kita. Kalau Allah mau mendolimi kita, gampang banget. Karena panjenengan digawe tuli semuanya, men mengkel merono budak kabeh. Kan gitu, kongkon angel kok. Gua terus tak budekin itu. Habis itu Allah masih jengkel lagi, wis budak kementus gitu, ya. Kemudian habis itu panjenengan irunge di gerumpung no kabeh. Wis budak elek gitu kan. Allah kan tidak pernah melakukan hal-hal macam itu. Gitu ya. Nah, karenanya maka anak-anak di sini yuk kita perhatikan perintah Allah. Perintah Allah wabtaghi. Wabtaghi. Carilah terus-menerus olehmu. Kemudian Allah mengatakan fi artinya di atau di dalam. Ma artinya apa?
Ataka didatangkan kepadamu. Allahu Allah. Wabtaghi fi ma atakallahu. Terus darul akhirah. Perintah ini cari terus menerus di dalam apa? Di dalam urusan-urusan, perbuatan-perbuatan yang Allah telah berikan tuntunkan, yang itu menuju kepada kebahagiaan akhirat. Nek kita mencari kebahagiaan akhirat itu caranya piye? Apa yang kita lakukan untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat? Yang kita lakukan adalah kita tidak berbuat yang Allah melarangnya. Sekarang Allah mengatakan di dalam ayat ini, dan carilah apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadamu, yaitu kebahagiaan, kebahagiaan negeri akhirat. Yang dimaksudkan kita semuanya ini di dalam melakukan kegiatan-kegiatan hidup arahnya menuju kepada kebahagiaan akhirat. Jangan kesengsaraan akhirat. Itu. Kalau Allah memerintahkan carilah apa yang menyebabkan kamu bahagia di akhirat. Sekarang kemudian kita tidak melakukan hal itu. Melanggar aturan Allah enggak? Melanggar aturan Allah. Kalau melanggar aturan Allah, kita mengalami hal yang rugi. Banyak saudara kita yang mencari yang dicari bukan akhirat, tapi yang dicari adalah masalah dunia terus. Akibatnya apa? Akibatnya dia mendapatkan kebahagiaan, tapi kebahagiaan semu. Kebahagiaan semu itu kebahagiaan sing koyo-koyo bahagia ning jane ora. Banyak orang-orang, tapi orang-orang tua ya, anak seusia jenengan belum ketok, belum terasa. Wah, nek karo urusan dunia ganyi banget. Ganyi itu apa artinya? Ya, semua hati pol itu. Tapi kalau urusan akhirat itu lede. Saya pernah mengibaratkan, ya, ngaji seperti ini pahalanya besar sekali. Ya. Didoakan oleh para malaikat, dihadiri oleh para malaikat, dan malaikat selalu memberikan Allahumma ghfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka yang mencari ilmu, ya Allah. Dan kasih sayangilah mereka yang menuntut ilmu. Makanya Rasul pernah mengatakan, man salaka, terus, yal fihi man sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang yaltamisu itu mencari tapi dengan teliti, dengan seksama. Yaltamisu tidak asal-asalan. Yaltamisu fihi ilman, yang mencari-cari ilmu, maka orang itu akan dimudahkan masuk ke dalam surga. Ya karena ilmu kita tahu perintah Allah. Oh, Allah itu enggak membolehkan begini, tapi Allah itu memerintahkannya adalah begini. Apa perintah Allah diantaranya? Al-Qasas ayat 77 menerangkan bahwa Allah memerintahkan yang utama adalah darul akhirah, kebahagiaan akhirat. Kalau orang bisa bahagia kelak di akhirat, dunianya pasti bahagia. Itu rumus itu. Kalau orang bisa bahagia di akhirat, dunianya pasti bahagia. Karena apa? Orang paling bahagia itu kan orang yang tidak nguber-uber bondo. Yang golek, mencari untuk
kehidupannya. Tetapi yang dicari adalah yang halal, yang dicari adalah yang berkah dari Allah, dihindarkan hal-hal yang haram. Gitu. Mencari harta uang adalah untuk dimanfaatkan dalam rangka mencari ridho Allah yang lain. Ini ya, tak ceritani wong dewasa ya. Seorang bapak mencari rizki, sama-sama golek duit, golek rezeki, itu kalau tidak pernah belajar tentang Al-Quran, maka yang dicarinya adalah gaji. Yang dicari adalah keuntungan dagang. Tetapi orang yang memahami Al-Quran nanti dapatnya sama. Saya mencari ridha Allah dan saya mencari rizki Allah. Bismillah, la haula wa la quwata illa billah. Dia dagang. Gitu. Dia berdagang. Dia jadi guru, jadi pegawai negeri, jadi apa sajalah. Tapi niatnya saya mencari ridha Allah. Ketika orang itu gajian, yang difikirkan seberapa saya sedekah, seberapa saya mengeluarkan zakat, seberapa bisa saya menolong orang lain. Beda dengan orang yang nyonggolek duit. Itu. Kenapa? Lumrahe wong lanang, gitu kan? Kemudian dia bekerja. Dan terjadilah di tengah perjalanan dalam pekerjaan, bisa jadi di sana ada barang yang haram. Maka dia berpikirnya, sing penting akeh. Tapi orang yang taat mencari ridho, mencari kebahagiaan akhirat, ada barang haram, ini tidak boleh, ini bukan hak saya. Maka dia mengatakan, oh no, tidak mau saya. Gaji saya tidak akan saya campuri, keuntungan dagang saya tidak akan saya campuri dengan barang haram. 10 kilo daging sapi, masukkan ke panci, kasih air, direbus, kasih bumbu, kemudian diambilkan sepotong daging babi. Saya menyebut fasih ya, daging. Sepotong daging babi, cemplung no dudek. 10 kilo jadinya haram semua. Enggak berkah semuanya. Orang sama kan dengan gini. Orang itu gajinya 2 juta. Misalnya, ini hanya misal. Kemudian dia di dalam pekerjaan ada barang haram masuk, kira-kira 200 ribu lah. Atau enggak usah kakek, 50.000 aja haram. Diterima 2 juta, di dalamnya ada yang haram 50.000. Bisa bedakan yang mana yang haram? Ketok duit 50.000 haram. Wah, iki nek iki 50.000 haram iki. Ketok rupane, enggak bisa. Iya. Kemudian ini sing atusan-atusan iki halal iki, abange cetha banget gitu aja. Nah sing iki sing nek keten urane apal jenengan. Iya. Apal jenengan. Kalau saya apalnya sing abang gitu. Omok temen dah. Itu enggak bisa. Maka bisa semuanya jadi haram. Makanya anak-anak mungkin pernah dengarkan ada orang masuk ke pekerjaan tetapi harus bayar, namanya menyuap. Gitu. Nyuap haram apa enggak? Haram. Rasul mengatakan ar-rashi orang apa kalau ini? Ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang nyogok, menyuap dengan yang disuap, finnar, kedua-duanya dalam neraka. Nah sekarang ini bahan-bahan besok jenengan akan ngalami loh. Bisa ditompo ning kon bayar 75 juta, gelem apa ora? Dan yang orang bayar ya ora ditompo. Milih ndi? Nah, ini terjadi peperangan. Kalau penyanyi sudah tahu, jangan diambil.
enggak ada berkahnya itu. Kemudian jenengan ngambil, yos lah bagaimana zaman saiki, kan setan kan gitu, bisiki tompo, jangan saiki, nek ora kaya ngono, ora nyambet gawe. Oh ya, ngono jenengan. Akhirnya panjenengan menerima. Ada lagi yang Masya Allah, ngantek perguruan tinggi ada sing nyokok. Putra ibu bisa diterima, tetapi tolong disediakan dana. Ini mumpung masih di gelombang sekian ibu. Terus berapa Pak dosen? Sekitar 200-an. Maka ibu akan diterima. Putra panjenengan. Nah, apa yang dibayar di depan sebelum terlaksananya akad atau perjanjian namanya suap. Gitu. Apalagi kalau tidak ada hitam di atas putih. Hitam di atas putih enggak? Aturan perguruan tinggi, ada tanda tangan stempelnya, rektor tanda tangan semuanya lengkap. Kemudian bagi mahasiswa yang diterima maka harus membayar sebanyak 250 juta. Tanda tangan resmi, bukan suap itu. Tapi Bu, saya bantu. Kalau putri ibu, putra ibu mau ingin diterima, maka sediakan dana berkisar antara 200 juta. Nanti saya usahakan ibu. Kalau saya gagal, uang itu kembali ibu. Ini namanya suap. Gitu. Pak, seandainya hadiah boleh nggak? Boleh. Boleh. Contoh. Jenengan minta tolong, katakan saya aja lah. Saya adalah panitia penerimaan mahasiswa baru umpama. Kemudian anak panjenengan, bukan panjenengan, anak panjenengan aja. Nggih. Hari saya minta tolong anak saya daftar ini. Nomor anunya berapa? Ya, nanti saya usahakan. Insya Allah saya usahakan, semoga bisa diterima ya. Bismillah. Nggak ada perjanjian. Saya tidak minta apa-apa. Gitu. Kemudian setelah itu, alhamdulillah saya bisa masuk ke tim penerimaan. Saya memohon satu anak ini. Ini kader saya, mohonlah diterima ya. Itu. Ternyata panitia bisa menerimanya dan akhirnya bisa diterima. Selesai sudah. Saya nggak minta apa-apa. Namun panjenengan selaku orang tua pengen matur nuwun kepada saya gitu. Kemudian panjenengan datang ke rumah saya nggawa pete, nggawa opak, nggawa orang main-main pete ini sak truk. Opake sak kontainer. Wah. Itu misalnya, itu bukan suap, itu adalah hadiah gitu. Pernah teman saya sebagai panitia gitu, kemudian setelah selesai dia mendapatkan hadiah dari orang tua. Dihadiahi kotakan segini kotaknya, segini nih lebar segini. Ternyata isinya jam tangan gitu. Jam tangan bagus, ini bagus ini jam tangan. Kemudian dia cari-cari tahu merek jam tangan ini, seri ini harganya berapa. Ternyata harganya lumayan 3 juta. Itu suap? Bukan, beda kalau Pak, saya usahakan betul jenengan nek lulus berani biro. Wah ini biro. Ini suap. Ya, hati-hati. Ini neraka. Ini panjenengan kita sedang melanggar Al-Qasas 77. Wabtaghi fima atakallah daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Orang yang melakukan perbuatan-perbuatan hanya mencari donya ini perusak. Oh enggak? Tapi jangan bisa paham enggak ya? Indonesia atau dunia ini rusak.
itu penyebabnya oleh pencari-pencari dunia sing Masya Allah gitu yang pada saya katakan itu. Nggih, wis. Wis tekan urusan tahta apa meneh? Harta, tahta, wanita, Toyota, Avanza, Alphard, CR-V, HR-V. Astagfirullahaladzim ya. Wis mripate itu cek dengan barang haram beruh pokoknya akeh sehingga sekarang ini kacau balau urusan pekerjaan, urusan ini nek ora suap menyuap mereka tidak menerima sehingga orang-orang lain paling repot. Seorang ibu bilang pada saya, Pak Haris pripun ya Allah nggih. Zaman kok kaya ngene katanya. Pripun sih, Bu? Anak kula Pak Haris. Anak kula niku nggih nyun sewu kula mboten nyombongaken anak kula Pak Haris. Anak kula niku teng SD belum pernah ranking 2 lho, Pak. Selalu ranking 1. Gitu. Nah jenengan kan belum pernah ranking 2, selalu ranking 40 kan. Ya ngenyek. Nah, ini banyak yang ranking, saya tahu. Di sekolahan banyak yang ranking ya. Ya kan? Iya, banyak yang ranking, ya. Mungkin banyak yang juara gitu ya. Banyak yang juara. Dulu saya juara adzan. Tapi serius, saya juara adzan dulu itu. Saya juara 3, teman. Dan pesertanya hanya 3. Musibah. Berarti juara keprek itu. Pesertanya 5 ya juara 5 monggo gitu. Kemudian dia mengatakan, Pak Haris, kula niku pripun nggih? Teng SMP Pak Haris. Anak saya itu jujur siswa teladan tamatnya Pak Haris. Karena dia bisa menguasai semua pelajaran. Dari semua pelajaran tidak ada yang nilainya kurang. Kemudian SMA Pak Haris. Di SMA itu dia menjadi siswa yang utusan pelajar yang ke luar negeri Pak Haris. Dia pernah dididik selama 1 tahun di luar negeri. Sekarang masuk perguruan tinggi. Semuanya beres, lulus. Ketika lulus, seharusnya sudah diterima, tapi ada oknum mengatakan, Ibu, kalau putra Ibu pengen lulus, maka sediakan uang 120 juta. Pak Haris, kalau 120 juta niku saking pundi? Wong kula niku nggo madang saben dina ya rekoso gitu. Malas banget akhirnya nggak diterima di perguruan tinggi itu, padahal semuanya lulus beres. Gitu. Yeah. Nah, ada lagi orang daftar ke sebuah perusahaan bonafit. Pendaftarnya waktu itu 520 anak yang daftar perusahaan itu, sarjana semuanya. Dari 500 berapa? 500 lebih anak itu yang lulus 6 orang. Kayak ngabar kasane coba, hebat kan? 500 sekian yang lulus 6 orang. Kemudian setelah itu diumumkan bahwa dari 6 orang akan diuji lagi karena yang diterima hanya 2. Lemes wong tuh, waduh, piye gitu. Ternyata 6 orang itu diujinya bukan ujian ini. Tetapi ujiannya adalah kalau saudara bisa menyediakan uang sebanyak sekian maka diterima. Dan kata sekian itu Masya Allah banyaknya. Akhirnya yang 5 mengundurkan diri, yang berani hanya 1 orang bayar dan diterima. Itu rusak nek urusan dah kaya ngene itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat ini, "Wabtaghi fi ma atakallah daral akhirah."
Kan? Wala tansa nasibaka minad dunya. Bekerja yang rajin, bekerja yang semangat, belajar yang semangat, tetapi jangan lupa dunia. Mencari akhirat terus, tetapi dunia tetap dicari. Nah sekarang jenengan besok ya kalau nyambet gawe. Le nyambet gawe ikhlas sekali, semangat, rajin karena takut dosa. Dapat pahala enggak? Dapat. Gajian enggak? Tetap gajian. Enggak ada perusahaan mengatakan, "Pak, sampean le nyambet gawe mriki ikhlas." Ikhlas, Pak. Lillahi ta'ala, Pak. Ibadah. Iya, Pak, saya beribadah ini, bekerja. Kemudian perusahaan, ya sudah kalau gitu jenengan ora gajian wong wis entuk ganjaran gitu. Enggak ada. Ini loh yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Besok Mbak jenengan akan jadi dosen. Besok jenengan akan menjadi pedagang, pengusaha, atau yang ada yang jadi ustadz dan lain sebagainya. Cari akhirat, dunia nanti dapat. Tapi kalau kita mencari dunia, akhirat mesti dapat enggak? Belum tentu. Baik, sebagai penutup saya bacakan satu hadis untuk mengingatkan kita semuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "I'mal amalam ri'in yadhunnu alla yamuta abada. Wahdhar hadram ri'in yakhsha ayyamuta ghadan." Indah sekali pengantingan Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Berbuatlah kamu, bekerjalah kamu, belajarlah kamu sekuat-kuat tenaga kamu. Cari dunia, cari kekayaan. Seakan-akan kamu tidak akan pernah mati. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahdhar hadram ri'in." Tetapi berhati-hatilah, waspadalah ketika mencari dunia, karena merasa yakhsha ayyamuta ghadan, karena seorang itu takut seakan-akan besok akan mati. Mudeng maksud Rasul ini, kita kalau bekerja sekuat tenaga, koyo-koyo orapan mati gitu loh. Tetapi niatnya dipapake betul-betul sebagai bagian dari ibadahnya, seakan-akan akan mati besok. Hadis yang lain sebenarnya juga ada, "I'mal di dunia ka'annaka ta'ishu abada." Berbuatlah kamu untuk dunia kamu, seakan-akan kamu akan hidup selama-lamanya. "I'mal di dunia ka'annaka ta'ishu abada." Berbuatlah kamu untuk dunia kamu, seakan-akan kamu akan hidup selama-lamanya. "Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada." Dan berbuatlah untuk akhiratmu dengan sebaik-baiknya, seakan-akan kamu akan mati besok. Nek kampanyenan akan mati besok, kira-kira le salat priye? Ngalamun? Enggak usah besok. Sama bulan meneh jenengan meninggal dunia sudah tahu, didatangi malaikat. Gitu ya. Sudah datang malaikat dan jenengan sudah dikabari, kamu sebulan meneh ya mati. Nggih napa malaikat? Heeh. Padahal malaikat ora butuh amplop jae. Yen panjenengan kewinyo tak sediana amplop sing kandel nggo malaikat. Ngarep teka tak suap malaikat. "Ampun cabut kula riyin niki nggih sangu." Malaikat sedulurmu Pak. Gitu ya. Itu ya. Sehingga prinsip hidup adalah kalau kita mau mengerjakan hal-hal duniawiyah, kerjakan dengan sebaik-baiknya, seakan-akan kita nggak pernah mati. Tapi jangan lupa bahwa ketika kita melakukan hal-hal yang berkaitan dengan akhirat, maka kita harus sangat hati-hati dan sangat waspada, seakan-akan kita akan mati besok. Insya Allah dua-duanya dapat. Dan apabila dikombinasikan, maka semua hidup kita adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Baik, anak-anak, kita tutup monggo dengan membaca doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf apabila ada salah dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.